syukur Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau mampu, sehingga Engkau rela dan mengambil inisiatif untuk datang, mati bagi dosa-dosa kami, bangkit dan naik ke surga. Mulia nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan sama dengan saya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Yes Lord. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku menyembah-Mu selalu. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, mulialah. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu, betapa mulia, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh, mulia nama-Mu. Haleluya.
tahu pemberian terbesar dari Allah adalah anaknya sendiri. Kami tidak punya alasan untuk tidak menyembah Engkau, Tuhan. Kami tidak punya alasan untuk tidak memuji nama-Mu, Tuhan. Hari ini kami tahu, kami memperingati kenaikan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak hanya peduli kepada keselamatan kami, tapi Engkau peduli di mana kami tinggal setelah kami mati nanti. Terima kasih untuk setiap perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bersuka cita. Mari bebaskan roh kami, Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah live streaming ini. Baik jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini. Kami diberkati, kami disukacitakan oleh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Allah penebus kita, Dia hidup, sebab itu ada hari esok. Mari katakan bersama saya, ku tahu Dia penolongku.
kebangkitannya tidak lengkap ketika dia tidak naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Mari angkat pujian ini sama-sama. Lord, I lift your name on high. Hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bahkan pergumulan-pergumulan kami. Kalau hari ini kami ada, kami tahu kami diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan.
Allah yang maha hadir, baik di tempat di mana kami live streaming maupun di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang menyaksikan ibadah ini. Mari lawati setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Izinkan kami merasakan kehadiran-Mu lebih intim lagi Tuhan. Oh mari Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, melampaui tempat, batas, dan waktu. Karena kami tahu tempat paling aman untuk kami adalah dalam hadirat Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dilawati Tuhan satu persatu. Your glory
Mari kita berdoa. Kami rindu merasakan kehadiran-Mu Tuhan dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun di rumah kami ketika kami menyaksikan tayangan streaming ini. Kami rindu Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kehadiran-Mu Tuhan sesuatu yang kami nantikan Tuhan. Mengisi relung hati kami yang kosong Tuhan. Dengan kehadiran-Mu Tuhan yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta, penuh dengan keajaiban Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Mari Engkau berbicara bagi kami lebih dalam lagi Tuhan lewat firman-Mu. Urapi pemberitaan firman ini sehingga pemberitaan firman ini tertuju dan terfokus kepada Tuhan saja. Terfokus kepada rencana yang Bapa gariskan ada dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Karena masa corona jadi ke bawah-bawah lagi streaming ya. Ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kita dan tetap melayani mengasihi Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Amin. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 saya akan bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kisah tentang kenaikan Yesus ke surga ini, sebenarnya hari raya ini sudah dirayakan dari abad yang ketiga. Jadi bapak-bapak gereja kita sudah merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Jadi mereka sering melakukan kebaktian tentang kenaikan Tuhan ke surga itu di Bukit Zaitun, sebuah bukit di kampung Betania, kampungnya Maria, Marta dan Lazarus. Di sana ada sebuah bukit yang tidak terlalu besar, namanya Bukit Zaitun, dan di sana Yesus terangkat ke surga, saudara. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah peristiwa yang biasa bagi Allah, bagi Tuhan, karena memang Yesus adalah asalnya dari atas, ya, dari surga. Dia kembali, ya, kalau orang sekarang istilahnya pulang kampung, kira-kira gitu. Nah, tetapi bagi kita ini suatu peristiwa yang spektakuler, yang hebat, ya. Kenapa? Karena seluruh karya Tuhan, dari kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kemudian kenaikannya ke surga, itu merupakan sebuah satu paket yang lengkap, yang komplit. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, setelah kebangkitannya, Alkitab mencatat bahwa Yesus berkali-kali menampakkan diri. Untuk apa, saudara? Untuk menguatkan murid-muridnya. Dalam nats ini, kita
dalam nats ini di ayat yang ke-6, murid-murid bertanya kepada Yesus untuk memintanya untuk memulihkan kerajaan Israel. Yesus menjawab bahwa hal itu hanya diketahui oleh Bapa, ya. Tadi di ayat yang ke-6 kita sudah baca tadi, maka bertanyalah mereka, gitu kira-kira. Saudara sekalian, para murid memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap nasib bangsanya. Mereka berharap bahwa Yesus ketika dia bangkit, dia akan menjadi sebuah pemimpin yang kuat, ya kan? Siapa yang tidak akan segan, ya? Ada orang dihukum mati, lalu orang itu bangkit, ya kan? Dia pasti mempunyai pengaruh yang hebat. Dan ini sebuah momentum. Saya nggak tahu ini pikiran murid-murid ini datangnya dari mana. Tapi yang jelas ini pikiran yang sudah dipikirkan. Dan mungkin juga titipan dari orang-orang Yahudi yang saat itu tertindas. Dan bagi mereka, inilah waktunya Mesias menyatakan diri kepada Israel. Pimpin kami siap perang. Kami siap perang bagi Mesias. Ya kan, kira-kira begitu. Mereka pikir Yesus akan balas dendam kepada bangsa Romawi yang telah menyalibkannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, lihat bagaimana murid-murid ini punya salah dalam menafsirkan kehendak Tuhan. Ya. Murid-murid salah dalam mengartikan kebangkitan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lanjut. Kisah kenaikan Yesus ke surga bukanlah kisah yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah iman orang Israel. Sudah ada dua sebelumnya. Yang pertama adalah terjadi atas hidup yang namanya Henokh. Henokh diangkat Tuhan. Ya, tiba-tiba selama 365 tahun dia hidup dan dia bergaul karib dengan Tuhan. Lalu dia mengalami yang namanya pengangkatan badani. Langsung diangkat. Lalu yang kedua juga terjadi juga dengan yang namanya Elia. Elia pun mengalami pengangkatan badani. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11 dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api. Kereta api yang mengangkat, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai, saudara. Nah, ini merupakan dua kisah yang sama seperti Yesus. Tapi mereka bedanya, saudara. Bedanya dengan kenaikan Tuhan. Mereka tidak mengalami yang namanya kematian. Kalau Yesus mengalami yang namanya kematian. Kenapa, saudara? Karena, saudara, Yesus ingin menaklukkan satu musuh dalam kehidupan orang berdosa yang namanya maut. Maut inilah yang harus dikalahkan, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan maut selain daripada Tuhan itu sendiri. Makanya dia bersedia untuk mati, untuk menaklukkan maut sebagai musuh terakhir. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tidak mengalami maut lagi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Itu bedanya, saudara. Nah, kita lanjut ya, saudara sekalian ya. Mengapa kisah kenaikan Yesus ke surga begitu penting, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Apa yang mau dijelaskan lewat peristiwa ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kisah ini menjelaskan tentang kehadiran Roh Kudus dalam ayat yang ke-8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini agendanya. Ini jawaban Tuhan atas pertanyaan murid-murid. Ya. Menurut Yesus, untuk Israel dipulihkan itu bukan urusanmu. Tetapi ada yang penting. Ya. Yesus coba memfokuskan. Fokus dari murid-murid terarah kepada tujuan dan agenda ilahi yang Tuhan ingin kerjakan. Dan agenda ilahinya itu adalah kerajaan sorga. Bukan kerajaan Israel. Tetapi kerajaan sorga ini jauh lebih besar daripada daerah yang Israel. Yang timur dekat kuno itu yang sangat kecil. Ini jauh lebih besar. Kerajaan Allah namanya. Kerajaan sorga. Nah, ini yang Yesus coba ketengahkan di ayat yang ketiga sebelumnya. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga itu dikatakan di sana. Nah, Yesus mau mengetengahkan ide ini, tetapi murid-murid tidak siap. Murid-murid punya asumsinya sendiri. Murid-murid punya kerinduannya sendiri. Nah, kadangkala saudara, kita pun sama. Tuhan punya agendanya sendiri, tetapi kita memaksakan agenda kita jadi agendanya Tuhan. Kita yang atur Tuhan. Padahal Yesus sedang mau berbicara tentang sesuatu yang spektakuler yang akan diberikannya kepada gerejanya, yaitu adalah Roh Kudus. Makanya tadi lagu tadi, saya nggak janjian sama Yosefer.
Tetapi memang lagu itu luar biasa ya, Roh Kudus. Kau hadir, dia penuhi. Inilah oknum yang ketiga Allah yang Tuhan mau beritahukan kepada murid-muridnya. Makanya dia sampai melarang murid-murid untuk tidak pergi dari Yerusalem. Tujuannya apa saudara sekalian? Supaya mereka menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kehadiran Roh Kudus sebagai pribadi yang dijanjikan oleh Yesus merupakan berita yang penting. Itulah mengapa Yesus minta kepada muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Kehadiran Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan yang ketiga dari pribadi Tuhan adalah sebagai tanda babak baru dari karya Tuhan atas dunia ini. Karya yang Yesus kerjakan selama 3,5 tahun tidak berhenti. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus terus meneruskan karya itu melalui para rasul-rasulnya. Dan kemudian juga sampai kepada kita. Jadi karya Allah di dunia ini tidak pernah berhenti sampai hari ini saudara. Karena kehadiran Roh Kudus atas hidup kita. Nah, cuman saudara, kadang-kadang agenda Tuhan ya terdistrak. Terdistrak dengan apa? Ya tadi, dengan agendanya orang-orang tadi. Ya. Kalau kita mengikuti Tuhan jangan kaget. Kadangkala ada distraksi-distraksi yang akan membawa kita untuk tidak fokus kepada Tuhan pada rencananya. Yesus pun mengalami hal yang demikian, bagaimana dia digoda untuk tidak mengikuti kehendak Bapaknya ketika dia di Getsemani. Ada ketakutan yang begitu luar biasa. Kalau di film Passion digoda sama setan. Ya. Tapi Yesus menang saudara. Dan kita pun harus mengikuti teladan dari Tuhan kita. Roh Kudus ini yang dijanjikan dan ini yang spektakuler. Yang dia mau kita kembali gereja Tuhan dimanapun juga mengkhotbahkan tentang pribadi Allah yang ketiga ini, bahwa Roh Kudus sampai hari ini masih bekerja atas hidup kita. Dia rindu menuntun hidupmu dan hidup saya. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Nah, bahwa Tuhan yang Immanuel dapat dirasakan secara nyata lewat kehadiran Roh Kudus di dalam dunia. Ya, Tuhan ingin kita merasakan kehadirannya, karyanya tidak terputus dan terhentikan. Yang kedua Bapak Ibu, karena kisah ini menjelaskan tentang panggilan gereja sebagai saksi Tuhan. Dikatakan demikian, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 8b. Kata saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dia harus melihat, dia harus menyaksikan sendiri suatu peristiwa. Kedua, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Itu dalam kasus hukum. Saksi adalah keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh seorang yang melihat atau mengetahui. Jadi mereka adalah orang-orang pertama yang melihat dan menyaksikannya. Dan lewat kenaikan Yesus, panggilan untuk bersaksi digemakan kembali kepada seluruh gereja. Bahwa kita adalah gereja yang marturia. Kita adalah gereja yang bersaksi. Kita tidak boleh berhenti, kesaksian kita tertutup di dalam gedung-gedung gereja kita. Ya, cuman ornamen-ornamen gereja yang melihat, mendengar kesaksian kita di mimbar-mimbar. Kadang-kala saya merasakan ada berkat tersendiri, ada berkat terselubung di waktu pandemi begini. Kenapa? Akhirnya gereja semakin terbuka. Ibadah dirubah jadi online. Berapa banyak hari ini yang melakukan ibadah online, dan itu akan disaksikan oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ini rencana Tuhan juga saya rasa. Supaya semua orang menerima kesaksian tentang Allah. Nah, saudara-saudara, kesaksian tentang Allah itu apa, saudara? Pertama adalah kesaksian tentang kehidupan Kristus. Siapa ini yang menyaksikan kesaksian tentang kehidupan Kristus? Murid-murid yang pertama kali. Lalu kesaksian tentang kehidupan Kristus, nilai-nilainya, pengajaran-pengajarannya. Dan Alkitab bahkan yang tertulis di sini adalah merupakan bagian dari kesaksian itu yang kemudian dicatat, saudara sekalian. Lalu kesaksian apa lagi? Kesaksian akan kematiannya. Begitu banyak orang, termasuk murid-murid dan juga orang-orang lain di luar murid-murid, orang-orang percaya yang menyaksikan bahwa Yesus itu mati. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati, saya katakan saudara, buktinya jauh lebih banyak. Sejarawan
Yahudi yang namanya Yosefus mencatat tentang kematian Yesus dan kebangkitannya, saudara. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya, dia orang Yahudi yang penganut Yudaisme. Dia menyaksikan bahwa Yesus benar-benar hidup, dan itu dicatat di dalam buku sejarah orang Yahudi. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Yesus mati, saudara. Tidak ada. Tidak ada yang bisa membantahnya. Kita punya bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Lalu kemudian setelah dia hidup, dia bangkit. Dikatakan di sana hampir 500 orang menyaksikan bahwa Yesus hadir. Ketika di dalam pertemuan-pertemuan mereka selama 40 hari, dia meneguhkan tentang kerajaan sorga kepada para murid. 40 hari berturut-turut dia hadir untuk menjelaskan kerajaan sorga kepada murid-murid. Itu membuktikan bahwa Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir, dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kesaksian itu yang kita terima saat ini. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi saksi Tuhan karena kita tidak melihat, kita merasakan bukti dari kebangkitannya, kematiannya. Hidup kita berubah. Kita menjadi suratan yang terbuka. Hidup kita beda lah dari yang kehidupan kita yang lalu-lalu. Bukan karena kemampuan kita merubah diri kita. Tidak, saudara. Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari hari ini kita akan berdoa. Kita tutup mata jasmani kita. Arahkan hatimu pada Tuhan. Bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang roh. Dia tidak terbatas dengan fisik. Tetapi dia adalah roh yang berada di mana saja. Hari ini saya berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan layanan live streaming ini. Dalam permasalahan mereka, sakit penyakit Tuhan, kelemahan, iman yang goyang, yang mungkin sedang mengalami banyak pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan, lewat pemberitaan Injil ini Tuhan, kami meneguhkan mereka. Kami rindukan Tuhan kuasa roh-Mu bekerja Tuhan. Roh Kudus kami mohon, jamah Tuhan setiap kelemahan ini Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Engkau adalah penghibur kami. Engkau adalah penyembuh hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat pemberitaan firman ini. Ajar kami menyadari tentang kehadiran roh-Mu dalam hidup kami. Ajar kami menyadari tentang panggilan kami untuk bersaksi. Ajar kami menyadari bahwa ada rumah yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami kelak. Ketika kami menanggalkan tubuh jasmani ini. Terima kasih Bapa, terima kasih.